Nah, jelas dah. Itu jelas. Itu jelas. Kenang-kenangan. Oh, jelas. Jelas. Ya. Nah, jelas lah skema. Kurang tarik ya dia kalau dia harus. Iya. Nasinya. Nasinya. Masuk apa ini? Masukkan ke TV apa ya? Tadi sih, tadi mau YouTube dokumentasi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin. Usikum wa ila nafsi bitaqwa Allah faqad faza muttaqun. Para jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama memperbaharui kembali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang sedang Allah berikan kepada kita, baik kita mengetahuinya atau tidak, baik nikmat tersebut kita menyadarinya atau tidaknya. Kita terus berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah memperbanyak kalimat-kalimat pujian, kalimat pujian, kalimat tasbih, tahmid, takbir. Meskipun kita belum sampai betul-betul mampu mendalami, mampu mengetahui makna yang dikandung oleh kalimat-kalimat pujian yang kita baca, meskipun hati kita juga belum sampai untuk mengerti lebih jauh, tapi kalimat-kalimat itu adalah merupakan kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Ahabbul kalami ilallahi arba'atun. Ucapan yang paling Allah sukai itu ada 4, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu ucapan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin mendapatkan cintanya Allah lewat jalur ucapan, maka cukup menyibukkan dengan kalimat-kalimat itu. Bahkan baginda Rasulullah SAW menasihati sahabatnya agar sahabatnya ini antal mudah walisanu karotun bidzikrillah, hendaknya engkau wafat dalam keadaan
sebelum malaikat Israel tiba menjemput kita, kita ingin mengungkapkan kesyukuran kita kepada Allah secara lewat seluruh ucapannya, itu dengan menentukan lisan kita dengan kalimat-kalimat yang dicintai Allah SWT. Semoga Allah SWT memilih kita dan keluarga kita betul-betul dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang bersyukur sama. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan untuk baginda Rasulullah SAW, dan semoga kita dan keluarga kita juga dipilih oleh Allah untuk menjadi pewaris sunnah ini sampai akhir hayat kita dengan betul-betul dalam keadaan maksimal, terutama sunnah as-salatu ala nabi, sunnah salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, sampai Allah itu turun tangan langsung. Karena tidak biasa-biasanya Allah itu begitu, Pak. Khusus terkait dengan salawat kepada Rasul, Allah turun tangan langsung dan melibatkan seluruh malaikatnya. Dan itu diberitahukan oleh Allah kepada kita di surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini ayat pemberitahuan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat-malaikatnya. Tahukah kita jumlah malaikat itu ada berapa? Jawabannya kita tidak tahu. Yang penting jumlahnya banyak sekali. Lebih banyak malaikat daripada jumlah manusia. Kalau kita mencoba mengira-ngira jumlah malaikat itu lewat sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bersabda, "At-tatis sama'u wa huqqalaha anta'id." Langit itu apa? At-tatis sama, mengeluarkan bunyi semacam rintian bunyi. Kalau mobil itu dikasih muatan melebihi kapasitas, kira-kira keluar bunyi apa, Pak? Seperti itulah langit, Pak. Padahal langit itu ada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langit yang satu saja, hiasan langit 1, level 1 itu adalah bintang-bintang. Zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha. Kami hiasi langit dunia, langit yang terdekat dengan kita. Itu adalah lampu-lampu bintang-bintang itu. Masya Allah. Jadi bintang-bintang itu adalah hiasan untuk langit level 1. Terus berapa langit level 1 ini berapa, Pak? Masya Allah, susah untuk dihitung. Karena jumlah bintang berapa dalam satu galaksi saja. Misalnya di galaksi Bima Sakti itu lebih dari 400 miliar, Pak. Itu bintang dalam satu galaksi. Di Andromeda ada berapa? Sementara galaksi itu berapa miliar jumlahnya, Pak. Itu baru level langit 1, Pak. Tahu nggak kita Rasulullah SAW bagaimana langit itu sampai mengeluarkan bunyi yang menunjukkan betapa beratnya membawa beban itu. Ma fiha mawdi'u arba'ati asabi' illa wa malakun sajidun. Ya. Tidak ada tempat seluas 4 jari di langit kecuali di situ ada malaikat yang sujud, Pak. Bisa kita bayangkan, berarti penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi, ya. Bumi paling berapa luasnya? Bumi dibanding dengan matahari bintang yang terdekat. Tahu nggak kita besarnya matahari dibanding besarnya bumi? Nggak pernah ngukur, Pak. Tapi kata ilmuwan, besarnya matahari itu kalau salah 1.300.000 kali lipat besarnya bumi. Itu satu bintang matahari, ya. Masya Allah. Padahal matahari salah satu dari sekian ratus miliar bintang yang ada di satu galaksi. Jumlah galaksi ada berapa miliar?
nanti galaksi dengan galaksi mereka punya kumpulan lagi, Pak. Jadi begitu alam semesta itu. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Nah, kalau di setiap tempat itu orang malaikat yang jumlahnya tidak terhingga itu, semuanya Allah libatkan untuk apa? Yusalluna alal malaikat. Mereka bersalawat malaikat kepada Rasulullah SAW. Salawat Allah dan malaikat kepada Rasul itu adalah pujian-pujian. Jadi Allah memuji Rasulullah SAW di kalangan seluruh malaikatnya dan meminta malaikatnya juga untuk seperti itu. Baru setelah itu, setelah Allah memberikan contoh dan para malaikatnya, maka Allah menyuruh kita orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita belajar dari sikap Allah dalam konteks hidayah. Allah telah memulai lebih dulu, baru ngajak yang lain, ya kan? Selalu gitu, Pak. Selalu. Dalam konteks Allah bersikap adil, sikap dengan inni haramtu zulma ala nafsi, saya telah mengharamkan sikap atau perbuatan zalim atas diriku sendiri, dan aku menjadikan perbuatan zalim sesuatu yang aku haramkan di antara kalian, maka kalian jangan saling menzalimi. Itu Allah Subhanahu wa taala itu mencontohkan kepada kita seperti itu. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita mencoba dan memohon kepada Allah semoga kita betul-betul diberi keistiqomahannya untuk mewarisi sunnah. Sunnah Rasul itu banyak, terutama salah satunya saja, yaitu sunnah sholawat. Ya. Kalau kita mengucapkan sholawat sekali kepada Rasulullah, maka langsung kita akan mendapatkan dari Allah 10 kali sholawat. Dan itu live, Pak. Live artinya langsung. Ketika kita mengucapkan sholawat kepada Rasul, maka Allah langsung membalas 10 kali. Kita mengucapkan sekali lagi, begitu lagi. Coba kalau kita bareng-bareng, ya kan? Masing-masing mendapatkan 10, saya 10, dia 10. Lalu bagaimana Allah membalas? Akan kita jangan bertanya seperti itu. Itulah zat yang memiliki sifat ketuhanan. Hanya satu zat saja yang bisa begitu, beda sama kita. Kalau kita ngomong dengan seseorang, nggak bisa ngomong dengan yang lain. Itu kan kita makhluk. Tapi kalau Allah, beda lagi. Allah tidak seperti makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Semoga sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memilih kita dan keluarga kita untuk bisa mengikuti sunnah beliau sampai akhir hayat kita dengan husnul khotimah. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Minggu yang lalu itu ya, ampun. Saya ngaji di pesantren. Terus saya lihat ini kemarin itu kesepakatannya pasar minggu apa kok nggak ada info sama sekali dari Pak Agus ya. Lalu dan saya selesai ngaji itu pas maghrib, ini belum. Semoga mungkin nanti saya mau kontak lagi sama Pak Agus. Ternyata seharusnya ada Pak ya minggu yang lalu ya. Ada ya. Jadi harus diingatkan saya karena pengajian baru ya. Tapi alhamdulillah ini diingatkan. Bisa nggak pada Isa saya ada ngaji. Jadi Senin itu saya pagi ada ngaji sampai zuhur. Lalu nanti pada asar sampai menjelang maghrib. Lalu ini maghrib ini sampai isya. Nanti pada isya sampai jam 10. Jadi saya ada ngaji seperti itu. Nah tadi habis kalau saya tadi lihat jamnya ini pengajian di situ Muhajirin di mana? Penancangan, di Penancangan. Ibu-ibu sampai di rumah maghrib pas azan udah ganti baju ganti langsung sini.
itu saya lihat masjidnya baru komat, masjid yang musola yang sudah di pinggir jalan. Apa itu musola? Majelis ya? Iya. Hati saya tenang, alhamdulillah baru mulai. Mungkin sih baru komat kan mungkin. Oh ternyata sudah masuk rakaat yang kedua. Kamu, ya. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita banyak kebaikan baik dalam pertemuan ini. Ayat yang lalu yang saya sampaikan kepada para jamaah yaitu surat Yunus ayat 57, ayat 58. Saya sarankan ayat ini dibaca berulang-ulang, diingat-ingat maknanya. Lalu dua ayat ini kita gunakan untuk membersamai kita setiap membaca ayat dan surat-surat sepanjang sebanyak 114 surat itu. Yaitu firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil al-insan, ya ayyuhan nasu, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, peringatan, pelajaran, nasihat ya. Dari siapa? Mir rabbikum. Jadi mau'izahnya bukan dari makhluk lah. Mau'izahnya langsung dari mir rabbikum. Rabbikum itu artinya, Rabbun itu adalah, jadi kalau kita mendengar kata-kata Rabbun, langsung kita mencoba menghadirkan makna yang dikandung oleh Rabbun. Biasanya kalau di dalam terjemahan itu, terjemahannya itu hanya singkat ya. Namanya Rabbukum. Di 57, telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu. Rabbukum itu Tuhanmu. Nanti ilahum itu juga sama terjemahnya, Tuhanmu. Padahal kata-kata Rabbun itu kata yang memiliki makna yang luas dan dalam. Di antara makna Rabbun itu adalah, dia adalah zat yang menciptakan, dia yang memiliki, dia yang menguasai, dia yang memelihara, dia yang melindungi, dia yang menunjuk, yang menjaga. Itu semua ada di makna Rabb. Jadi kalau kita mendengar kata-kata Rabb, makna-makna itu harus kita hadirkan, Pak. Harus kita datangkan di akal kita, di hati kita, untuk kita menyengaja mempengaruhi hati dengan makna tersebut. Jadi harus menyengaja. Jadi kita harus menyengaja mempengaruhi hati kita dengan makna yang dikandung oleh kalimat-kalimat ayat ini. Karena ada pihak lain yang menyengaja mempengaruhi hati kita, yaitu ayat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Iblis dan cucu-cucunya, kalau para jamaah percaya dengan ayat itu, maka ketahuilah hati bapak semua betul-betul detik per detik ingin dipengaruhi iblis dan cucu-cucunya. Meskipun mata kita nggak nampak, Pak, tapi kalau kita percaya dengan ayat tersebut, maka itu fakta ilmiah yang sedang terjadi menimpa hati kita. Memang kelihatannya kita duduk di rumah tenang-tenang, ketawa-ketawa sama istri, sama anak, apa itu ya kan. Tapi makhluk yang nggak nampak ini ngepung kita. Kalau kita percaya sama ayat Allah, tapi kalau kita nggak percaya, kita menganggap wah aman. Aman apaan? Aman apaan? Allahu Akbar. Makhluk ini makhluk luar biasa dendamnya kepada anak cucu Adam. Sampai dia bersumpah di hadapan Allah, qala fa bi'izzatika, dia berkata, maksudnya iblis,
dan demi kemuliaanmu. Coba iblis bersumpah kayak begitu, Pak. Dengan kemuliaannya Allah. Dia tahu siapa Allah, ya kan? Apakah dia bersumpah untuk mengerjakan kebaikan? Bukan. La'ughwiyannahum ajmain. Sungguh benar-benar aku akan bikin mereka seluruhnya tersesat. Bukan iblis bertujuan membuat kita semuanya fakir. Enggak. Yang dia target adalah al-hidayah, agar kita punya masalah dengan al-hidayah, dengan satu kata. Harus kita ketahui dan harus kita pahami, nasib kita yang sesungguhnya tergantung satu kata itu, al-hidayah. Kalau kita sudah mendapatkan al-hidayah, maka ada jaminan keselamatan di seluruh episode kehidupan kita, dunia sampai ujung. Itu kalau kita mendapatkan hidayah. Meskipun kata orang kita fakir, meskipun menurut persepsi orang kita itu nggak punya apa-apa, sakit-sakitan, kayak seperti Nabi Ayub alaihissalam, punya anak 14 semuanya diwafatkan oleh Allah. Kira-kira bagaimana rasanya, Pak ya? Sudah begitu kekayaannya diambil semua sehingga menjadi orang yang paling fakir. Begitu diambil lagi kesehatannya, coba anaknya sudah habis, harta benda lenyap, kemudian badan kesehatannya sudah, ya kalau sakitnya biasa-biasa, ini sakitnya luar biasa, sampai menjadikan masyarakat ketakutan, takut ketularan, akhirnya diusir, ya kan? Coba Pak, sebatang kara, seandainya itu menimpa kita, kira-kira bagaimana? Apakah persepsi kita kepada Allah yang mengenalkan dirinya dengan Ar-Rahman itu berubah? Itu Pak. Maka menurut saya kita tidak cukup membaca ayat Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, sangat tidak cukup. Jadi kalimat itu dilafazkan lisan kita, harus diketahui maknanya oleh akal kita, dan makna itu menyibukkan hati kita. Itu sama. Kalau makna itu sudah menyibukkan hati kita, maka itu secara otomatis serangan dasar kepada iblis dan cucu-cucunya. Hati kita yang sebelumnya sibuk dengan yang lain, akhirnya menjadi sibuk dengan Allah dan dengan kalimat-kalimatnya. Waduh, kalau sudah begitu hidup itu mulai asik lah. Kita mulai mungkin jadi orang yang aneh, mulai jadi asing, karena kita membangun kebahagiaan dengan persepsi yang berbeda dengan kebanyakan orang. Kalau kebanyakan orang itu hatinya senang, gembira, bahagia kalau mendapatkan kesenangan dunia. Tapi kalau mukmin itu bahagianya ketika mendapatkan al-hidayah. Karena hidayah itu adalah penyebab sa'adah, kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau hanya senang-senang duniawi, orang kafir juga sama kan, sama kita ya. Orang munafik juga begitu. Yang membedakan kita dengan mereka, kita bahagia dengan hidayah, mereka bahagia dengan kesenangan-kesenangan dunia ya. Maka dari itu kita mencoba menggunakan ayat ini, ya Yuhannas qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum. Ini menjadi ayat yang memandu kita. Artinya ketika kita membaca ayat, membaca hadis atau membaca surat, kita ingin, target kita ingin mendapatkan mau'izah dari ayat dan surat itu. Itu target kita ya. Karena Allah sebutkan telah datang kepada kalian itu mau'izah, yaitu pelajaran, peringatan, nasihat dari Rabb kalian. Dan masih Allah tambahkan di samping mau'izah, Masya Allah, wa shifa'un lima fis sudur. Kalau dari sisi mau'izah, ini dari sisi pengetahuan, Pak, kita harus, karena peringatan itu harus kita ketahui. Kalau kita tidak tahu, ya berarti kan nggak dapat. Jadi harus diilmui, harus kita ketahui. Lalu kemudian syifa,
Syifa ini penyembuh. Penyembuh lima fis sudur. Allah menyebutkan 5 penyembuh bagi apa-apa yang ada di dalam sudur. Jadi secara khusus yang dikaji oleh Allah dengan Quran ini adalah al-qalb, hati kita. Sehingga hati kita paling enggak seperti hatinya Nabi Ibrahim alaihi salam ketika Allah menceritakan Nabi Ibrahim apa? Nabi Ibrahim itu memiliki hati dengan apa? Biqalbin salim, hati yang salim, hati yang suci, yang bersih, yang selamat dari segala macam yang membahayakan itu, Pak. Itu hati. Jadi ayat-ayat. Jadi kalau kita membaca ayat, targetnya untuk mendapatkan nasihat peringatan dari ayat, itu kita bisa fokus, Pak. Kebanyakan kita kalau baca ayat hanya baca saja. Bahkan kebanyakannya kalau baca ayat target untuk mengetahui ayat pun nggak ada. Itu menurut saya itu aneh, Pak. Apa memang Al-Quran ini lebih rendah daripada SMS kita, ya kan? Coba kalau kita kirim SMS ke istri atau ke teman atau ke anak, kan maksud kita kirim SMS itu biar dibaca, biar dimengerti apa maksud kita, kan? Pernah nggak kita dikirim SMS tujuannya agar tidak dimengerti orang? Itu kan aneh, nggak pernah ada seperti itu. Itu dalam tataran makhluk saja nggak ada yang berpikir seperti itu. Apalagi Allah, ya kan? Allah sudah sangat jelas dan sangat tegas. Di antara yang di awal surat Al-Zukhruf, ya kan? Allah menjadikan Al-Quran itu Qur'anan Arabiyya, yaitu Quran yang menggunakan bahasa Arab. Karena memang diturunkan di tengah-tengah orang Arab dan Rasulullah orang Arab, ya, maka otomatis pakai bahasa Arab. Apa tujuannya? La'allakum ta'qilun, agar kalian itu bukan hanya ta'lamun, bukan hanya tahu, tapi ta'qilun, mengerti. Nah, mengerti itu lebih dari sekedar mengetahui. Kalau tahu kayak seperti iblis, itu tahu, kan? Yang memerintahkan dia sujud, iblis tahu, yaitu Allah itu, ya kan? Masya Allah. Tapi kenapa dia tidak sujud? Dia tidak sujud itu menunjukkan dia itu nggak ngerti, Pak. Gagal paham. Kalau saya suka mengistilahkan, iblis ini adalah makhluk yang menjadi korban persepsi yang menyimpang, korban persepsi yang salah. Makanya ayat yang kita baca untuk kita ambil ilmunya kita pakai untuk mengoreksi persepsi kita. Kalau ada persepsi yang tidak sesuai dengan ilmu yang kita ambil, harus kita ganti yang sesuai. Karena kita mengambil pelajaran dari semuanya, termasuk dari iblis. Dan Allah bongkar kesalahan itu. Padahal faktanya iblis sebelum Allah memerintahkan sujud bersama dengan para malaikat, Allah ngasih tahu, ya, kepada para malaikat, kepada semuanya, bahwasanya dia akan menciptakan makhluk, ya, dan makhluk ini akan diangkat menjadi khalifah. Lalu kemudian setelah betul-betul diciptakan, meskipun awalnya ada protes, ya kan, tapi ketika Allah tunjukkan keunggulan makhluk yang terakhir dicipta ini, keunggulannya yaitu dari sisi al-ilmu, yaitu ilmu, kan? Dan itu dibuktikan di depan publik, ya kan? Betul-betul di publik dibuktikan. Allah ajarkan ilmu kepada Adam alaihissalam, seluruh nama-nama diajarkan kepada Adam. Kita juga tidak tahu karena tidak ada penjelasan bagaimana Allah mengajarkan seluruh nama kepada Adam itu. Yang jelas Allah memberitahu, Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam. Setelah itu Allah meminta para malaikat untuk menyebutkan nama-nama. Ternyata malaikat nggak tahu nama-nama benda-benda itu.
Kalau Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Itu keunggulan anak cucu Adam itu mengetahui nama-nama seluruhnya, Pak. Matahari, bintang, makhluk-makhluk apa saja. Tiba-tiba muncul nama ini, nama ini. Manusia itu pinter kasih nama, Pak. Itu keunggulan khalifah ini seperti itu. Nah, akhirnya Allah minta kepada para malaikat, beritahukan kepada saya nama-nama itu. Malaikat bersikap jujur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau, tidak ada ilmu, saya tidak mengetahui ilmu kecuali hanya yang Engkau ajarkan. Kamu belum mengajarkan nama-nama ini, saya nggak tahu. Akhirnya apa? Allah perintahkan Adam, wahai Adam, ambilhum bi asma'ihi. Beritahukan kepada para malaikat seluruh nama-nama itu. Ada Pak yang mengajarkan malaikat. Seluruh nama diajarkan. Dan itu di depan publik, iblis juga melihat. Kan seharusnya semua tahu, oh ini ya makhluk yang belakang ini ternyata punya keunggulan. Barulah muncul perintah usjudu li Adam, yaitu perintah untuk menghormati Adam. Itu ada alasan logisnya, Pak. Ya kan? Tapi kenapa malaikat semuanya sujud kecuali iblis? Nah, iblis tidak mau. Dan di sini dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaannya kepada beliau, ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangi diri kamu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Langsung iblis berkata, ana khairum minhu. Alasannya di situ, Pak. Nah, ini yang saya istilahkan iblis menjadi korban. Korban apa? Persepsi yang salah. Saya lebih baik dari Adam karena engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Itu ilmu yang salah, Pak. Ilmunya iblis itu salah. Apa api lebih baik daripada tanah? Enggak. Para ilmuwan melihat tanah itu lebih baik. Faktanya apa coba? Dari sisi manfaat luar biasa. Kalau api itu sifatnya membakar dan menghancurkan, Bang. Tapi kalau tanah, semua kita makhluk mendapatkan manfaat gak ada habis-habisnya. Tanaman, tumbuh-tumbuhan, apa segala macam semuanya. Tapi kok coba kalau api yang ada ini kalau